according to the word of God. Karena menurut firman Tuhan di sini, kelihatannya enggak demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Dan kita mengukur besar iman kita melalui emasnya. Waktu kita berdoa untuk emas, emasnya dapat, oh kelihatannya besar imannya. Saya mau kasih tahu, itu keliru. Amin saudara. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ada dua kata yang penting yang I want you to learn. Two important words. From and through. From and through. Dari dan melalui. Sometimes God can keep you from trials, but sometimes God will protect you through trials. Tuhan bisa melindungi kita dari pencobaan atau ketika kita melalui pencobaan. Two words. Apa salah untuk minta dilindungi dari semua pencobaan? Ya enggak. Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tapi ada ayat ini, Yesaya 43. If you go through the waters, I will be with you. Or through the rivers, you will not drown. If you go through the fire, you will not be burned. Excuse me, God, how about no water, no rivers, and no fire? I'm not interested in water and river and flood and fire. How about you? Which one do you want? Kamu lebih suka dari atau lebih suka melalui? Which one you prefer? A protection from or protection through? Saya ngaku, I'd rather from. I mean, come on lah, saya mau hidup sejahtera. Aduh, haleluya. But this is the Bible, folks. There will be times that God will take you through the waters. Akan ada masanya engkau akan melalui air dan Tuhan melindungi supaya kamu nggak tenggelam. Berarti hampir tenggelam. Tuhan menolong pada waktunya. Aduh, melalui api, aduh masa perlu api segala macam, please God. Ya, perjalanan iman itu bisa from, bisa through. Dan Tuhan itu polanya gini nih kalau kerja. Biasanya begini, pertama dia kasih janji. This is always, God always do this. When He wants to do something in your life, He gives you a promise, right? He gives you a promise. Then always, put it back on. Janjinya tertunda. Isn't it always like that? He gives you a promise, then the promise is delayed. Udah kayak Garuda aja tuh. Guaranteed, uncertain, departure, and arrival. I don't understand. Kalau Tuhan, ya kadang-kadang saya suka mau protes sama Tuhan. Udahlah, if you want to do it, just do it. Nggak usah ngasih janji segala macam. I mean, if you just want to do it, just do it, right? You know, waktu bulan pertama kami defisit, berdoa, langsung Tuhan kasih firman. I am the God that provides. Oh, udah kita doa itu udah nubuatan komplit semuanya, saudara. Semua ayat-ayat itu ada. Tuhan memberikan janji. Tapi kok bulan depannya defisit lagi. Bulan depannya defisit lagi. 3 bulan cukup, saudara Tuhan. 3 bulan cukup. 4 bulan. 6 bulan. Setahun. Masa lebih dari setahun? Iya, lebih. Terus saja. Promise. Then the promise is delayed.
It's always like that. It's a nasty habit of his. Baru nanti janjinya dikenapi. Kenapa ya Tuhan tuh kayak gitu ya? Kenapa sih Tuhan kayak gitu? Lah mau udah gak usah janji-janji. Kalau you mau ngerjain, kerjain aja. Daripada janji, delay. Nanti toh akhirnya dipenuhi juga karena dia gak pernah ingkar janji. Ya gak? Nah, terus mau ngapain sih? What is this exercise all about? What is he trying to do? Mengapa Tuhan memberikan janji? Kenapa Tuhan memberikan janji? Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. That's why he gives a promise. Because dia ingin menimbulkan atau menciptakan iman. Do you know, after you receive the Lord, setelah Anda terima Tuhan Yesus, sekarang Anda masih hidup di dunia ini, ngapain kamu di sini? Anda sedang berjalan di dalam perjalanan iman. Dia sedang membentuk kita. Supaya iman kita ini kuat. Supaya kita mempunyai iman yang tangguh, yang unshakable. Dia sedang menimbulkan, menciptakan iman. Do you know that you cannot make up your own faith? Iman itu hanya bisa ada kalau Tuhan itu bicara. Amin nggak saudara? When God speaks and you believe, that's faith. Kalau tadi Tuhan mengambil advice saya, udahlah Tuhan nggak usah pakai janji-janji. Kalau you mau lakuin, lakuin aja. Daripada you janji habis itu delay. Ngapain sih? Bikin orang deg-degan melulu. Sudahlah. Why don't you just not give promise? If you want to do it, just do it. Kalau dia take my advice, you know what's gonna happen? No faith will be built in me. Because I cannot make up my own faith. I can only have faith if God speaks and I respond in belief. Kalau Tuhan ngomong, saya percaya. Itu membangun iman, saudara. Amen. Kita nggak bisa membuat-buat kecuali Tuhan memang bicara. Nah dari situ memang kita banyak ujian. Ada beberapa ujian yang saya mau bahas dengan saudara, 4 ujian. Ujian iman itu semua tujuannya memurnikan iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Amin saudara. Menurut saya ujian yang paling berat ini, the first one ini, namanya ujian bantahan. In English, I would call it the test of contradiction. The test of contradiction. Ibrani 12 ayat 3, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. In the English, remember him who endures contradiction. Yesus itu melalui ujian kontradiksi. Imanmu itu akan dibantah sama iblis. Imanmu itu akan dibantah oleh kenyataan kehidupan. Imanmu itu akan dibantah oleh your circumstances. How you will stand determines whether nanti pada akhirnya you akan bisa mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah menyelesaikan pertandingan. Dan aku telah memelihara iman. Saudara, nggak gampang loh saudara. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. For consider him that endured such contradiction. What kind of contradiction? Well, let me tell you, Calvary is the ultimate contradiction. Calvary adalah kontradiksi terbesar. Kenapa saya katakan begitu? John 8:12, Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Apa yang terjadi di Kalvari? Kegelapan. Berapa jam itu, saudara? Tengah siang bolong ada kegelapan. Yesus bilang dia terang dunia. Kok bisa berada di dalam kegelapan? Kontradiksi, saudara. How about this one?